Zaman Nabi Nuh alaihi salam ada 5 orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Tapi setelah mereka wafat, kaum Nuh mulai kehilangan arah. Di saat itu muncullah jin yang sangat jahat. Mereka berencana menghasut dan mengajak kaum Nuh untuk membuat patung-patung ke-5 orang soleh itu, supaya mereka menyembahnya dan akhirnya melupakan Allah. Saat kaum Nuh membicarakan ke-5 orang soleh itu, datanglah jin menggoda mereka untuk membuat patung-patung ke-5 orang soleh itu. Dan akhirnya mereka pun merencanakan membuat patung-patung itu untuk mereka sembah, agar dapat mengabulkan segala keinginan mereka. Karena kurangnya keimanan mereka, akhirnya dibuatlah patung-patung itu untuk mereka sembah. Esok hari, kaum yang terhasut oleh jin mengajak yang lainnya untuk menyembah dan meminta apapun kepada patung yang mereka buat. Akhirnya mereka pun percaya bahwa patung-patung itu dapat mengabulkan segala keinginan mereka. Setelah meninggalkan ajaran Allah, akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun diutus untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu Bani Rasyid. Nabi Nuh alaihi salam rasul pertama yang diutus ke bumi, keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam, dan hidup selama 950 tahun. Saat Nabi Nuh alaihi salam diutus untuk berdakwah, banyak kaumnya yang melakukan kemaksiatan dan juga menyembah patung-patung, sehingga membuat hati Nabi Nuh alaihi salam sangat sedih. Nabi Nuh alaihi salam pun tidak pernah lelah untuk berdakwah dan memperingatkan bahwa perbuatan mereka telah menyekutukan Allah, lalu meminta mereka untuk segera bertaubat. Namun mereka tetap keras kepala untuk menyembah patung-patung itu. Dengan raut wajah kesedihan, Nabi Nuh alaihi salam pun pergi meninggalkan mereka. Selama 500 tahun berdakwah, hanya sedikit kaum yang mau mengikutinya. Sebagian kaum lainnya masih melakukan kesyirikan dan kebiasaan buruknya, yaitu menyembah patung. Nabi Nuh alaihi salam pun berdoa agar para pengikutnya diberi keselamatan. Allah pun memerintahkannya membuat bahtera yang besar. Ini menjadikan Nabi Nuh alaihi salam sebagai pembuat bahtera pertama di zamannya. Lalu Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya mulai membuat bahtera di gunung sesuai dengan perintah Allah. Tapi Nabi Nuh alaihi salam malah mendapatkan cacian sebagai tukang kayu gila karena membuat bahtera yang jauh dari air. Namun Nabi Nuh alaihi salam tidak memperdulikannya dan melanjutkan membuat bahtera. Setelah bahtera selesai dibuat, Allah pun berfirman, "Bersiap-siaplah engkau dengan bahteramu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, segeralah angkut bersamamu keluarga dan 2 pasang tiap makhluk hidup yang ada di atas bumi, dan berlayarlah atas seizinku." Telah terlihat tanda dari Allah dengan munculnya air di dapur. Lalu Nabi Nuh alaihi salam pun memerintahkan para pengikutnya serta hewan yang berpasangan masuk ke dalam bahtera. Hujan turun dengan sangat derasnya, disertai angin yang sangat kencang. Petir yang menyambar-nyambar dan gelombang besar yang datang dari segala arah. Banjir tak dapat dihindarkan. Bahtera itu pun terombang-ambing di atasnya. Setelah semua naik ke bahtera, Nabi Nuh alaihi salam melihat istri dan salah satu anaknya yang keras kepala dan tidak taat, yaitu Kan'an. Mereka menolak untuk naik ke bahtera karena beranggapan hanya banjir biasa dan dapat menyelamatkan diri sendiri. Nabi Nuh alaihi salam pun merasa kecewa. Tidak lama kemudian mereka tenggelam oleh ombak yang sangat dahsyat bersama orang-orang yang tidak taat pada Allah. Banjir pun berlalu selama 150 hari. Lalu Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan burung elang untuk melihat keadaan.
Dalam perjalanan, burung elang melihat bangkai dan memakannya. Akhirnya burung elang pun lupa akan tugasnya. Akhirnya burung merpati menggantikan tugas burung elang. Kemudian burung merpati datang membawa daun zaitun di paruhnya, menandakan banjir belum surut benar. Beberapa hari kemudian burung merpati kembali terbang dan ia menemukan daratan dengan tanah merah, lalu mengoleskan tanah itu ke kakinya yang menandakan banjir sudah surut. Bahtera itu pun berada di Gunung Judi selama 40 hari hingga tanah kering benar dan rerumputan tumbuh di sekitar Bahtera. Akhirnya Allah memerintahkan semuanya untuk keluar. Setelah turun, Nabi Nuh alaihi salam kebingungan dan bertanya pada malaikat Jibril, kenapa begitu banyak benda-benda putih berserakan dan kemana kaumnya yang tidak beriman? Malaikat Jibril pun menjawab bahwa benda-benda putih itu adalah tulang-tulang kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman. Nabi Nuh alaihi salam pun juga mendengar suara gemerincing, sehingga Nabi Nuh alaihi salam bertanya kembali pada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa sesungguhnya itu adalah suara rantai yang digunakan untuk menyeret kaum Nabi Nuh yang tidak beriman ke neraka. Sungguh azab Allah itu sangat nyata. Maha besar Allah, Allahu Akbar.